Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anesti Masayu dengan NPM F1D021017. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan materi dari materi 1 sampai dengan 15, yaitu pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Normanza. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang merupakan salah satu dari banyak varietas dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sendiri diresmikan sebagai bahasa nasional dan digunakan sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, negara, daerah, dan negara, alat perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sedangkan sebagai bahasa negara memiliki fungsi yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional, dan alat perkembangan kebudayaan. Sejarah bahasa Indonesia sebelum dan setelah merdeka adalah didapatkannya aturan-aturan penggunaan huruf, penggunaan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Materi kedua yaitu membahas sikap berbahasa Indonesia. Sikap bahasa yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, atau menolak dan menerima bahasa tertentu. Ciri sikap bahasa adalah kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, dan kesadaran norma bahasa. Adapun komponen dari sikap bahasa itu ada kognitif, afektif, dan konatif. Yang ketiga yaitu teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan, di mana bentuk tulisan secara umum itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu prosa. Prosa sendiri terbagi menjadi dua, yaitu prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Prosa fiksi meliputi novel, cerpen, drama, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. Sedangkan prosa non-fiksi atau tulisan akademi atau yang disebut karya tulis ilmiah itu terbagi menjadi dua, yaitu hasil kajian pustaka yang meliputi majalah, makalah, artikel ilmiah, berita, biografi, buku ajar, modul, dan lain-lain. Sedangkan hasil dari proses penelitian itu seperti disertasi, artikel jurnal, buku referensi, dan monograf. Yang kedua yaitu puisi. Puisi terbagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama itu seperti mantra, seloka, gurindam, syair, dan lain-lain. Sedangkan puisi baru itu balada, himna, ode, romansa, dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga yaitu drama yang meliputi tragedi, komedi, opera, melodrama, frase, tablo, dan senda tari. Tulisan akademi adalah tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Yang keempat yaitu menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Salah satu aplikasi yang digunakan untuk menjelajah dunia pustaka yaitu adalah Mendeley. Mendeley adalah aplikasi yang membantu dalam membuat citasi atau kutipan dan membuat daftar pustaka. Mendeley sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu Mendeley Desktop, Mendeley Web, dan Mendeley Reference Manager. Mendeley Desktop yaitu Mendeley yang digunakan secara offline yang diinstal melalui desktop Windows ataupun Mac OS dan dapat digunakan untuk membuat citasi dan daftar pustaka melalui Mendeley Web. Mendeley Desktop ini berbasis web server. Yang kedua yaitu Mendeley Web yang bisa digunakan untuk mengedit, mengakses referensi, dan membagikannya melalui Mendeley Group. Yang ketiga yaitu adalah Mendeley Reference Manager, yang mana Mendeley ini dapat diakses secara online dan membutuhkan koneksi internet sejak login dan fasilitas mirip dengan Mendeley Web. Selanjutnya yaitu presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum
untuk menyampaikan gagasan atau pendapat hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi di dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku suatu individu. Adapun komponen-komponen pada presentasi ilmiah ini adalah komunikator atau penyampai materi, media, dan audiens atau pendengar. Selanjutnya yaitu mendesain proposal kegiatan. Mendesain proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang dilakukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Adapun sistematika proposal kegiatan meliputi latar belakang, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta daftar pustaka. Selanjutnya yaitu laporan penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitian. Penelitian adalah suatu usaha atau cara sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan. Metode penelitian yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara-cara ilmiah. Nah, cara ilmiah sendiri meliputi rasional, empiris, sistematis, valid, dan reliable. Rasional yaitu masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Empiris yaitu dapat diamati oleh indera manusia. Sistematis yaitu langkah-langkah yang logis. Valid yaitu derajat ketepatan antara data yang diperoleh dengan data yang sesungguhnya. Yang terakhir yaitu reliable yaitu derajat ketetapan dengan data yang diperoleh dan bisa dibuktikan fungsinya. Selanjutnya, penelitian yang baik itu menerapkan 7 metode, yaitu yang pertama bermanfaat bagi kebaikan, mengandung nilai kebaruan atau novelty, kemudian tema up to date, misalnya yang dikaitkan dengan COVID-19, jadi tema yang diangkat yaitu tema terbaru, kemudian menggunakan prosedur ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, kemudian data dalam bentuk deskripsi, tabel, gambar, ataupun diagram, kemudian orisinil, asli, dan tidak mengandung plagiasi, dan yang terakhir bisa dipublikasikan dan diakses dalam bentuk jurnal dan proceeding ataupun buku serta lainnya. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan materi dari topik 1 sampai dengan 15 pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.